Selamat berjumpa kembali. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya membahas soal penilaian akhir tahun kelas 8 pelajaran PPKN. Di dalam video ini yang harus kalian ketahui akan saya bahas. Saya akan menjelaskan pengertian persatuan dan kesatuan serta pengertian persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. 2. Saya akan membahas tentang mengidentifikasi sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang bertanah air Indonesia, terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Indonesia negeri Jamrud di Katulistiwa seperti digambarkan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Mengapa bangsa Indonesia merasa bangga sebagai bangsa Indonesia? Karena keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya: 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. 2. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. 3. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian. 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. 5. Memiliki tata krama dan keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. 6. Letak wilayah yang amat strategis, yaitu di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. 8. Wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. 9. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. 3. Saya akan membahas tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah: 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. Itulah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sekarang membahas tentang penulisan bunyi Pancasila beserta lambangnya.
Kita sebagai warga negara Indonesia harus hafal teks Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung dan digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Teks Pancasila harus kita hafal. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa itu berlambangkan dengan bintang yang bersudut 5. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulat dan persegi di bagian kiri bawah perisai. 3. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. 4. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. 5. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Sekarang saya akan membahas yang keempat, membahas tentang mengidentifikasi sikap seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa. Untuk turut menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap. 1. Sikap cinta tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain sebagai berikut. Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 2. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Sikap seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa. 2-nya membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya, tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut: menghormati antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia, menjalin persahabatan antar suku bangsa, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Rela berkorban. 3. Rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut: berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI, berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara, berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI.
Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Contohnya kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya, kesiapan sosial, budaya untuk menciptanya suasana yang komparatif dalam berbagai sektor kehidupan, kesiapan keamanan baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri regional, kesiapan perekonomian rakyat. 5. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara, menaati peraturan. Sampai di sini penjelasan kisi-kisi kelas 8. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih.